Anda menyaksikan Breaking News hari ulang tahun ke-17 dari Partai Gerindra, dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, menyambung kembali pertanyaan saya sebelum tadi bahwa yang menarik selain di puncak perayaan hari ulang tahun Gerindra ke-17 hari ini adalah 2 hari sebelumnya aktivitas dari Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang terus mengumpulkan anggota-anggota dari KIM, seluruh kader Gerindra dari seluruh Indonesia, dan juga seluruh ketua umum dari partai politik di Hambalang, Jawa Barat. Bagaimana kemudian Anda memaknai dari 2 hari kegiatan yang dilangsungkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang itu, Pak? Ya, saya kira banyak ya, Bung Philip. Yang pertama kan kita dengar ya, Gerindra sudah menominasikan Pak Prabowo untuk menjadi capres untuk Pilpres 2029 mendatang. Betul. Ya, artinya kalau kita tarik ke sana, tentu konsolidasi yang diharapkan ya dengan partai-partai lain tentu saja adalah khususnya dalam KIM ya, itu memberikan atau dukungan kepastian gitu, termasuk saya kira ya. Tetapi tentu belum sampai pada pembicaraan yang konkret. Tetapi paling enggak kan standing position Gerindra itu udah jelas. Ini kita mengawal kinerja Pak Prabowo gitu ya, dalam pemerintahan, dan pemerintahan itu juga usianya terpilih untuk 5 tahun, dan untuk 2029 mendatang saya kira tidak ada wajar jika Gerindra kemudian mengapresiasi Pak Prabowo sebagai partai pendiri partai tersebut, para pimpinan Gerindra ya, itu kemudian dicalonkan untuk Pilpres Capres 2029. Artinya apa? Tiket untuk Pilpres 2029 sebagai kandidasi itu sudah dikunci oleh Gerindra. Nah, pertanyaannya kan ini saya kira termasuk loyalitas nih. Loyalitas partai-partai KIM ini kan diuji di 2 hal, Bung Philip. Yang pertama itu adalah menjadi bagian ya koalisi yang mengawal agenda-agenda pemerintahan Pak Prabowo, itu satu. Terus yang kedua, nantinya kira-kira kalau menjelang di ujung 2029 itu apakah masih dalam satu gerbong apa tidak, kan gitu. Betul. Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan spekulasi banyak pihak tentunya untuk kemudian meraba-raba. Padahal di Indonesia kalau kita bicara loyalitas politik itu suatu yang sangat sulit, karena yang terjadi seringkali adalah transaksi kepentingan politik. Nah, apakah ini justru yang seringkali kemudian pengumpulan dari seluruh kader-kader ini di 2 hari kemarin tidak terlalu prematur untuk kemudian membahas pencalonan kembali Pak Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden di 2029, Pak Nyarwi? Ya, kalau pencalonan saya kira tidak detail ya, artinya tidak ada langsung konsensus gitu ya. Tetapi kan Gerindra sudah menyuarakan itu, dan lebih spesifik saya kira dugaan saya lebih kepada mengawal agenda-agenda pemerintahan Pak Prabowo. Ada isu-isu yang harus direspon, dikelola, dimanage secara tepat ya dan taktis, misalnya efisiensi anggaran. Yang itu di situ kan kita tahu, Bung Philip, itu kan banyak tokoh ya. Itu nggak hanya mereka punya peran di beberapa di legislatif di parlemen, tetapi juga mereka menjadi tokoh-tokoh kunci di dalam kabinet pemerintahan Pak Prabowo, dan itu ada agenda-agenda efisiensi anggaran, pengelolaan yang harus dikawal ya secara detail di lapangan supaya tidak munculkan masalah. Tadi kita juga sudah menyaksikan ini bagaimana Presiden Prabowo juga terus menyalami dan menyapa seluruh kader dari Gerindra yang hadir di puncak hari ulang tahun Gerindra yang ke-17. Sesaat lagi kami akan ajak Anda pemirsa terus menyaksikan bagaimana kemeriahan dari HUT Gerindra ke-17. Sesaat lagi di Breaking News TV One. Kembali Anda menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk kembali berdialog dengan Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, kemudian bagaimana prediksi Anda terkait pidato yang akan disampaikan oleh Ketua Umum dari Partai Gerindra Prabowo Subianto di puncak hari perayaan ulang tahun Gerindra yang ke-17 nanti, Pak? Dugaan saya tidak lepas dari 3 hal ya, Bung Philip. Yang pertama, ya tentu apresiasi dan positioning Partai Gerindra ya sebagai partai utama dalam koalisi Indonesia Maju ya, termasuk capaian-capaiannya, prestasi perkembangannya ya, ideologi, manifesto politik ke depannya dan seterusnya. Yang itu saya kira tentu partai-partai lain juga pengen mendengarkan ya. Masyarakat juga pengen tahu tentunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua gitu ya, dugaan saya itu juga terkait dengan pentingnya atau konsolidasi kekuatan elit ya, partai-partai untuk katakanlah mengawal kepentingan bernegara. Pak Prabowo ini kan banyak lebih suka juga menampilkan dirinya bukan hanya sebagai kepala pemerintahan tapi sebagai kepala negara.
Betul. Jadi Pak Prabowo saya kira akan menyampaikannya dengan narasi-narasi ideologis maupun dengan narasi-narasi besar soal kebangsaan, soal geopolitik juga, soal tantangan-tantangan kita di masa depan dan terkait dengan dinamika yang global yang tidak menentu dan tantangan-tantangan di berbagai negara dan bagaimana Indonesia mengambil langkah itu. Nah, yang ketiga juga saya kira terkait dengan politik mengawal ya agenda-agenda pemerintahan Pak Prabowo khususnya saya kira salah satunya yang kontroversial beberapa minggu terakhir itu kan soal efisiensi anggaran yang kemudian ada saya kira dugaannya himbauan-himbauan gitu ya terkait dengan bagaimana para tokoh ya khususnya partai-partai yang ada dalam koalisi ya itu untuk tetap mendukung dan kemudian mengawal gitu ya menjaga bagaimana bersama-sama mengatasi tantangan dan masalah yang sedang dihadapi ya supaya pemerintahannya bisa lebih efektif bisa kemudian mencapai capaian-capaian besar yang diinginkan Pak Prabowo. Nah, bisa jadi ini yang keempat yang sering kali kita lihat ya, Bung Philip. Pak Prabowo selalu mengedepankan hal-hal yang terkait dengan harapan masyarakat. Nah, dugaan saya ya Pak Prabowo di sini akan menampilkan dirinya dalam beberapa pidato beberapa yang lalu kan di acara NU dan seterusnya. Ada beberapa saat dia menggunakan kata saya, tapi seringkali juga menggunakan kata kami. Nah, representasi kolektif bukan individual personal Pak Prabowo, saya kira dia akan lebih menonjolkan ya sebagai representation of the people. Jadi representasi dari sosok presiden yang terpilih mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Nah, memang tantangannya di sana ya, Bung Philip, itu kan mensinergikan satu sisi harapan masyarakat yang itu di dalam dunia keseharian masyarakat juga mengalami tantangan berat. Sisi lain juga menjadikan gitu ya struktur pemerintahan Pak Prabowo ini lebih efektif. Ya, kemudian juga bisa katakanlah meringankan beban masyarakat atau bahkan pertumbuhan perekonomian. Tapi ini kita masih ngira-ngira ya, Bung Philip ya. Tentu yang tahu persis atau yang nanti kita sampaikan yang nyata, kira-kira gitu, yang real yang dari Pak Prabowo. Ya, baik Pak Nyarwi Ahmad, terima kasih atas analisnya pada pagi hari ini. Tentunya juga kami juga masih menantikan dan juga menunggu bagaimana pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di puncak perayaan hari ulang tahun Gerindra yang ke-17. Pemirsa, demikian Breaking News TV One, saya Filipus Yonaso pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.